Selamat datang. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Berjumpa lagi bersama Bapak di kelas 5. Hari ini kita akan membahas tema 1, subtema 1 pada pelajaran yang kedua. Jadi, supaya kalian berhasil, carilah dan hargailah pengetahuan. Berikut adalah daftar materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama pendahuluan, kemudian ada gambar cerita. Nanti pasti akan jadi kegiatan yang menyenangkan. Pastinya kalian senang dengan gambar atau mungkin senang menggambar. Kemudian ada materi ketiga, gerak ikan dalam air. Nanti akan diberikan melalui audiobook. Kemudian ada materi terakhir yaitu evaluasi yang akan diberikan melalui kuis. Kita masuk materi pertama, pendahuluan. Tujuan pembelajaran ada 4. Yang pertama, dengan mengamati gambar cerita, siswa mampu menyusun dan merangkai sebuah cerita secara runtut. Nomor 2, dengan menceritakan sebuah gambar, siswa mampu mengolah informasi dan data menjadi sebuah cerita secara tepat. Nomor 3, dengan mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan organ gerak hewan beserta fungsinya secara tepat. Yang terakhir, dengan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi gerak ikan di air secara tanggung jawab. Dalam pembelajaran kita kali ini, biasakanlah literasi digital seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya. Internet, handphone, laptop, komputer, utamakanlah untuk belajar atau bekerja. Kemudian, rajinlah berlatih sehingga kalian makin terampil. Nanti ada pelajaran menggambar, gunakan keterampilan kalian. Kemudian pergunakan imajinasi kalian untuk membayangkan sesuatu dan menghasilkan karya yang bagus. Nah, untuk memulai pembelajaran, coba perhatikan gambar di samping. Nah, kalian masih ingat kan siapa tokoh di gambar tersebut? Ya, benar sekali, Edo. Dia sedang berada di kandang kelinci milik Pak Rudi. Nah, jadi ini adalah sebuah gambar cerita. Inilah yang akan kita bahas pada pembelajaran kita kali ini. Mulai dari menemukan ide untuk membuat gambar cerita, kemudian membuat gambarnya, mewarnai. Nah, itulah yang akan kita bahas pada kesempatan kita kali ini. Baik, kita menuju ke topik yang kedua. Gambar cerita. Untuk memulai pembelajaran ini, lakukanlah kegiatan mengamati berikut ini. Jadi, di sini kamu disuruh mengamati rangkaian gambar cerita berikut. Ya, amati dengan sama-sama. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan 2 kaki. Nah, jadi kalian sudah mengamati contoh gambar cerita tadi. Nah, kalian sekarang bertanya-tanya, apa sih gambar cerita? Jadi, gambar cerita adalah gambar atau serangkaian gambar yang mengandung cerita. Contoh gambar cerita yang sering kita temui adalah gambar ilustrasi. Nah, yang mana sih gambar ilustrasi? Jadi gambar ilustrasi adalah gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Ya, jadi di buku kalian ada banyak teks atau cerita
Nah, dari teks tersebut ada gambarnya, entah di tengahnya, entah di atas, atau di bawahnya. Jadi itulah yang disebut dengan gambar ilustrasi. Nah, sekarang perhatikan contoh teks di samping. Ini kan sudah pernah kita baca di pelajaran 1. Nah, gambar kelinci itulah yang disebut dengan gambar cerita atau gambar ilustrasinya. Pertanyaannya, pernahkah kalian melihat atau mungkin membuat teks yang berisi gambar ilustrasi seperti contoh tadi? Nah, pastinya pernah. Hari ini kita akan membuat cerita yang berisi gambar ilustrasi seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut membuat, kita bahas dulu jenis gambar ilustrasi supaya kita lebih paham. Yang pertama ada gambar berupa foto. Jadi tidak selalu menggambar pakai tangan. Bisa pakai kamera, itu ditempel di ceritanya. Kemudian yang kedua, gambar tangan. Nah, ini baru menggambar dengan tangan kalian sendiri. Nah, silahkan dipilih nanti cara yang kalian sukai. Ya. Lebih lanjut kita perlu tahu ragam gambar ilustrasi. Jadi pemanfaatannya di dalam kehidupan manusia seperti apa. Nah, yang pertama ada cergam, ada cerita bergambar. Di sini ada Mas Dimboy disuruh memasukkan bajunya, malah dimasukkan ke tas. Kemudian dibilang oleh bapak gurunya dimasukkan ke celana. Benar-benar dimasukkan ke celana sampai celananya kembung. Itu contoh cergam, ada cerita bergambar. Jadi ceritanya sedikit lucu di sini. Yang selanjutnya di sini ada komik. Nah, ini pasti hobi kalian ya. Ini gambar komik Boruto. Jadi ini bisa berupa buku, bisa juga berupa satu halaman seperti itu. Jadi ceritanya ada orangnya, ada balon katanya berurutan. Itu disebut komik. Lanjut ada pamflet. Di sini ada contoh sudah. Jadi gambarnya bukan hanya di depan saja, tapi di belakang juga. Gambarnya ini bolak-balik ya. Antara halaman 1 dan halaman 2-nya berisi gambar. Kadang ini pamfletnya dilipat, kadang tidak. Ya, sesuai keperluan. Kemudian ukuran kertasnya biasanya A4. Digunakan untuk menyampaikan produk atau menjual produk, bisa juga menyampaikan informasi. Kemudian ada cover. Cover ini sampul ya. Ini kan sampul buku kita yang baru. Organ gerak hewan dan manusia. Di sini ada ilustrasinya. Seorang ibu guru sedang menyampaikan organ gerak manusia. Selanjutnya ada kartun. Jadi kalau kartun itu lucu dia atau jenaka. Di sini tidak ada tulisannya, hanya ada tokohnya saja. Yang selanjutnya karikatur. Bedanya di sini kalau karikatur ada bagian tubuh yang dirubah bentuknya secara berlebih. Pada gambar ini, jadi tokohnya adalah Bapak Insinyur Soekarno, kepala beliau dirubah agak besar. Nah, karena karikatur, ya, jadi seperti itu. Ada bagian tubuh yang dirubah secara berlebih. Beliau di sini berkata, "Berikan kepadaku 10 orang pemuda, maka dengannya akan kuubah dunia." Untuk menguji pemahaman kalian, sekarang waktunya kita berlatih. Ya, seperti tadi kita bilang akan menggambar. Nah, jadi tugasnya seperti ini. Untuk meningkatkan keterampilanmu dalam menggambar, buatlah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi sekali lagi ya, adalah penggambaran dari sebuah teks. Tujuan ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Nah, sekarang perhatikan di sampingnya. Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, serta benda yang ada di sekitar kita. Objek gambar ini harus disesuaikan dengan isi atau bacaan. Jadi, bacaannya dulu ada, dipahami dulu, nanti bisa membuat gambar ceritanya atau gambar ilustrasinya. Sekarang kita bahas langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Jadi seperti berikut ini. Ada 3. Yang pertama, gagasan. Nah,
bersumber dari bacaan. Jadi di bacaan itu memberi kita gagasan. Dibaca baik-baik dulu bacaannya, nanti ada gagasannya, ada ide kita. Mau menggambar apa? Ya, mau suasananya bagaimana? Tokohnya siapa saja? Itu bisa kita tentukan dengan gagasan ini. Kemudian ada sketsa. Jadi setelah gagasan terbentuk, kita bisa membayangkan gambarnya seperti apa. Nah, kita buat sketsanya dulu. Maksudnya di sini gambarnya tipis. Tipis sekali dengan pensil. Nanti kalau salah bisa dihapus. Ketika sudah benar, yakin benar, baru ditebalkan gambarnya. Yang selanjutnya ada pewarnaan. Jadi untuk pewarnaan ada dua cara ya. Yang pertama mewarnai sesuai aslinya. Kalau merah ya merah ikuti. Yang kedua sesuai imajinasi kita. Kalau misalnya tadinya merah bisa saja karena imajinasi kita hijau ya kita buat hijau. Nah, untuk media pewarnaan kalian bisa pilih antara cat air, cat minyak, pensil warna, spidol atau yang lainnya sesuai dengan minat kalian. Sekarang saatnya membuat gambar ilustrasinya. Jadi sebelum kita bisa membuat gambar ilustrasi, kita harus membuat teks atau ceritanya dulu atau bacaannya. Jadi dari bacaan itu kita baca, kita pahami. Apalagi kita yang buat ya. Kita punya gagasan, di sana ada ide. Seperti tadi langkah-langkahnya ada gagasan, baru sketsa, baru pewarnaan. Jadi gagasannya muncul. Bagaimana suasananya, suasana gambarnya nanti dibuat, berapa tokohnya gitu. Ya, dan lain-lain. Baru nanti buat sketsa dan pewarnaan. Jadi susun terlebih dahulu teksnya. Kemudian tema bacaannya sendiri adalah hewan kesayanganku. Nah, di samping ada tabel yang harus kalian isi. Teksnya, judulnya saja cukup ditulis di sana, tidak usah panjang lebar. Menulis ceritanya lengkap, nanti juga akan dibuat lagi kan di karangan kalian, ya, dibuat lagi di karangan kalian. Cukup tulis judul saja di bawah teksnya. Di bawah gambar ilustrasinya juga tidak usah buat gambar, nanti 2 kali kalian buat gambar. Ya, setelah ini kan buat cerita yang benar-benar seperti di buku itu, seperti organ gerak hewan tuh. Jadi cukup gambarnya tentang apa itu. Misalnya 2 orang kelinci yang sedang, gitu, ya. Yang sedang bermain bersama pemiliknya. Misalnya begitu saja sudah cukup. Nanti ketika membuat teksnya yang berisi gambar ilustrasi baru lengkapkan ceritanya. Per paragraf. Misalnya 7 paragraf, di tengah ada setelah paragraf ketiga ada gambar ilustrasi. Boleh. Jadi tidak di sini tabel cukup buat tulisan-tulisan saja ya, penjelasan singkat. Kerjakan tugas ini sebaik mungkin. Video bisa di-pause atau dijeda sejenak, dihentikan dulu. Baru kalian kerjakan tugasnya. Nanti ketika selesai tugasnya baru dilanjutkan. Kalau kalian mau istirahat terlebih dahulu silahkan. Mau makan silahkan. Belajar online juga perlu istirahat ya. Biasakan seperti di sekolah. Ya 2 kali istirahat kan. Sebelum pulang. Nah sama saja seperti itu. Kalian punya hak untuk istirahat ya. Baik Bapak lanjut. Ayo mencoba. Nah sekarang untuk dapat menceritakan apa yang terkandung di dalam gambar, diperlukan ketelitian dalam mengamati gambar. Selain itu juga diperlukan kemampuan dalam berbahasa, baik lisan maupun tulis. Coba ceritakan rangkaian gambar ilustrasi berikut sesuai pemahamanmu. Nah, sekarang lihat gambarnya di samping. Tugasnya beda ya, sekarang kamu disuruh menceritakan gambar ilustrasinya. Bedanya yang tadi buat total ya dari paragraf, teksnya sampai gambar ilustrasinya. Nah yang sekarang gambar ilustrasinya sudah ada. Kalian disuruh menceritakan. Ya, kita lihat gambarnya. Oh ya ada 3 gambar. Semuanya tentang kelinci. Jadi ini terhubung ya. Jadi satu paragraf seperti itu. Jadi seperti satu paragraf. Yang mana duluan? Coba kalian pikir kemudian ceritakan dengan kata-kata kalian sendiri. Bisa kira-kira ya? Oke, kerjakan juga tugas ini dengan baik. Jangan lupa istirahat lagi. Ya, kalau kalian capek istirahat saja. Videonya bisa dijeda atau di-pause sejenak. Bapak lanjut dulu. Sekarang kita masuk ke ayo mengamati. Perhatikan gambar rangka kelinci di samping. Dan lihat juga tabelnya. Ada nomor, ada nama organ gerak,
kaki, jadi pada kelinci organ geraknya bernama kaki. Kemudian fungsinya, fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Ya, jadi organ geraknya kaki. Kemudian tahukah kamu bahwa kelinci termasuk binatang mamalia? Nah, binatang mamalia tergolong hewan vertebrata. Kalian pasti ingat ya, vertebrata itu hewan bertulang belakang. Seperti gambar rangka kelinci tersebut ada tulang belakangnya. Nah, di sekitarmu pasti banyak sekali hewan vertebrata lainnya selain. Tugas kalian bersama temanmu amati dan identifikasi organ gerak hewan-hewan vertebrata tersebut. Jadi yang ada di sekitar kalian ya. Kemudian tulis hasilnya pada tabel berikut. Jadi karena ada di sekitar kalian, hewannya boleh beda dengan yang di tabel. Misal, paling terakhir kan kambing. Kalian ganti dengan sapi karena tidak ada kambing. Ya, bisa dimengerti. Ular kan susah nyarinya. Kalian ganti dengan cacing, misalnya. Ya, ini dikerjakan bersama teman boleh, bersama keluarga boleh. Kalau mau bersama teman, lakukan lewat ini aplikasi pesan singkat ya, karena situasi. Bisa lewat aplikasi pesan singkat, chat kalian temannya ngamati di rumah, kamu mengamati di rumah kamu, di lingkungan kamu ya. Kerjakan dengan baik. Pause atau jeda videonya sejenak, selesai baru dilanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke materi ketiga, gerak ikan dalam air. Untuk memahami materi ini, kalian simak audiobook berikut dengan baik, pahami isinya. Oke, kita mulai. Gerak ikan dalam air. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Tahukah kamu, ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik? Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Jadi kalian sudah menyimak audiobook tadi dengan baik. Sekarang ada tugas untuk kalian. Berdasarkan audiobook tentang gerak ikan dalam air, temukan ide pokok dan kalimat pengembang setiap paragrafnya. Ini juga ada di buku tema kalian ya, jika sudah punya buku tema. Kemudian tulislah hasilnya dalam tabel di samping. Jadi ada paragrafnya nomor 1, ide pokoknya apa, kalimat pengembangnya apa. Kalau kalimat dalam paragrafnya ada 7 misalnya, kalian cukup tulis 1 kalimat pengembang saja, tidak usah semuanya. Ya, ide pokok pasti 1. Nah, kerjakan dengan baik, ya, sama dengan sebelumnya. Kalian bisa pause atau jeda videonya. Kalian boleh istirahat kalau kalian capek. Kemudian kalian lanjutkan ya videonya ketika tugasnya sudah selesai. Baik, Bapak lanjut ke materi terakhir. Evaluasi. Nah, jadi untuk evaluasinya nanti akan dilakukan melalui games. Ya, bisa kalian temukan di aplikasi kita Edu Peduli Belajar Cepat Siswa SD. Link tersedia di video deskripsi kalau kalian menonton lewat YouTube. Klik saja, nanti install di Android kalian. Kalian pilih pembelajaran 2 untuk tema 1-nya. Bisa dimengerti ya? Kemudian semoga bermanfaat.
apa yang Bapak sampaikan hari ini. Semoga berguna untuk kalian. Akhir kata, Bapak ucapkan terima kasih. Terus semangat belajar dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.